Apakah kalian pernah mengalami kesulitan saat belajar? Sulit untuk memahami materi yang dipelajari misalnya? Mungkin kalian melakukan kesalahan-kesalahan ini saat belajar. Hai, Assalamualaikum. Saya Pak Han, dan selamat datang di channel Esa Media. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 7 kesalahan belajar yang paling sering dilakukan oleh orang-orang. Kesalahan-kesalahan ini bisa menghambat proses belajar kita, sehingga kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Apa saja kesalahan-kesalahan itu? Yuk, disimak. Kesalahan yang pertama, menunda-nunda belajar. Menunda-nunda belajar adalah kesalahan belajar yang paling umum. Hal ini sering terjadi karena kita merasa malas atau tidak punya waktu. Padahal menunda-nunda belajar hanya akan membuat kita semakin tertinggal. Jika kita menunda-nunda belajar, dampak yang kita rasakan adalah proses belajar menjadi tidak efektif dan efisien. Kita akan semakin tertinggal dari materi yang dipelajari, dan kita akan merasa stres dan cemas. Terus, bagaimana caranya agar kita dapat menghindari menunda-nunda belajar? Buatlah jadwal belajar yang realistis dan ikuti jadwal tersebut secara konsisten. Mulailah belajar dari jauh-jauh hari, jangan menunggu mendekati ujian atau tenggat waktu. Cari lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Kesalahan kedua, belajar tanpa tujuan. Belajar tanpa tujuan berarti kita tidak tahu apa yang ingin kita capai dengan belajar. Hal ini bisa membuat kita mudah bosan dan kehilangan motivasi. Kalau kita belajar tanpa tujuan, kita akan mudah bosan dan kehilangan motivasi. Kita juga tidak akan tahu apa yang harus kita pelajari, dan kita tidak akan bisa mengukur keberhasilan belajar kita. Nah, untuk menghindari belajar tanpa tujuan, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Tentukan tujuan belajar kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapkan target yang realistis dan bisa dicapai. Buatlah daftar materi yang perlu dipelajari untuk mencapai tujuan berikut. Kesalahan ketiga, belajar tanpa strategi. Belajar tanpa strategi berarti kita tidak tahu bagaimana cara belajar efektif dan efisien. Hal ini bisa membuat kita belajar dengan sia-sia. Artinya, kalian tidak mau kan belajar tapi tidak ada hasilnya? Belajar tanpa strategi akan menyebabkan proses belajar menjadi tidak efektif dan efisien. Kita akan merasa kesulitan dalam memahami materi, dan kita juga akan merasa mudah lelah dan stres. Tips untuk menghindari belajar tanpa strategi yaitu cari tahu berbagai model belajar yang efektif. Kemudian pilih metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita. Buatlah rencana belajar yang sistematis dan terukur. Kesalahan keempat, belajar tanpa waktu istirahat. Apakah kalian sering belajar terus-menerus sampai berjam-jam? Bagaimana rasanya? Capek dong pastinya. Belajar tanpa waktu istirahat bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Otak kita juga perlu istirahat agar menyerap informasi dengan baik. Ketika kita belajar tanpa istirahat dalam waktu yang lama, otak kita tidak bisa menyerap informasi dengan baik. Kita juga akan merasa lelah dan stres. Bahkan kita bisa mengalami gangguan kesehatan seperti sakit kepala, mata lelah, dan bahkan insomnia. Untuk menghindari agar kita tidak melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Luangkan waktu untuk beristirahat setiap 20-30 menit sekali. Lakukan aktivitas yang menyenangkan saat istirahat. Dan pastikan lingkungan belajar kita nyaman dan tidak terlalu bising. Kesalahan kelima, belajar tanpa penerapan. Belajar tanpa penerapan juga tidak akan efektif. Kita harus menerapkan apa yang kita pelajari agar bisa menguasainya dengan baik. Kalau kita hanya belajar tanpa melakukan penerapan, kita tidak akan bisa menguasai materi yang dipelajari dengan baik. Kita juga akan mudah lupa apa yang telah dipelajari. Dan kita tidak akan bisa mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari.
Kita bisa menghindari belajar tanpa penerapan dengan cara meluangkan waktu untuk berlatih soal atau mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Coba terapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan bergabunglah dengan komunitas atau kelompok belajar untuk berdiskusi dan berbagi ilmu. Kesalahan keenam, belajar tanpa evaluasi. Evaluasi juga penting untuk dilakukan agar kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang dipelajari. Jika kita hanya belajar terus-menerus tanpa melakukan evaluasi, kita tidak akan tahu sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang dipelajari. Kita juga tidak bisa mengetahui materi apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Dan kita mungkin akan kesulitan saat menghadapi ujian atau tes. Agar kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari, kita dapat melakukan evaluasi dengan cara meluangkan waktu untuk mengerjakan soal-soal latihan atau tes. Mintalah bantuan dari guru atau teman untuk mengevaluasi pemahaman kita. Serta bergabunglah dengan komunitas atau kelompok belajar untuk saling mengevaluasi. Kesalahan ketujuh, belajar tanpa bimbingan. Jika kita sudah belajar dan masih merasa kesulitan dalam belajar, kita bisa meminta bimbingan dari orang lain seperti guru, orang tua, atau teman. Jika kita memaksakan untuk belajar tanpa bimbingan, kita akan kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. Kita akan merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Dan efeknya, kita bisa mengalami penurunan hasil belajar. Tips untuk menghindarinya adalah jangan malu untuk meminta bantuan jika kita merasa kesulitan dalam belajar. Cari orang yang tepat untuk memberikan bimbingan, yaitu orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Berikan masukan dan feedback kepada orang yang memberikan bimbingan kepada kita. Itulah tadi 7 kesalahan belajar yang sering dilakukan oleh orang-orang. Jika kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini, maka proses belajar kita akan menjadi lebih efektif dan efisien. Sekarang, coba renungkan kembali. Apakah selama ini kalian pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Jika iya, mulai sekarang hindarilah kesalahan-kesalahan tersebut agar proses belajar kalian menjadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut atau kesalahan lain saat belajar, silakan berbagi pengalaman kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pak Han pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.